Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi ST dari Manajemen Pendidikan Islam akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Pendidikan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan? Apakah sama dengan pemimpin? Baik, saya akan menjelaskan dari dua kata ini. Jika kita lihat pada gambar di sudut kiri atas, salah satu contoh dari kepemimpinan, di mana ada satu orang yang berbeda di antara orang-orang yang lain. Tetapi saya akan menjelaskan di sini dengan beberapa ahli. Yang pertama itu Adari Nawawi dan Martini Hadari. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan mendorong orang lain, sejumlah orang, agar bekerja sama dalam organisasi. Itu menurut Hadari Nawawi mengenai kepemimpinan. Selanjutnya yang kedua adalah Faisal Rifai. Faisal Rifai juga menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan organisasi, dan mempengaruhi serta memperbaiki kelompok dan budayanya. Itu menurut Faisal Rifai. Yang selanjutnya pada sudut kiri bawah itu merupakan konsep dari pemimpin. Nah, di sini saya akan memaparkan ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pemimpin. Yang salah satunya adalah Gardner. Gardner ini mengemukakan pendapat bahwa pemimpin adalah orang-orang yang memberikan contoh. Nah, semua orang yang memberikan contoh itu adalah pemimpin. Selanjutnya, yang kedua itu adalah Bush. Bush ini memberikan konsep tentang tentang pemimpin. Bush menyatakan bahwa pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, memberikan motivasi, dan melakukan tindakan-tindakan kepada bawahannya. Itu menurut Bush. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah orang yang mempengaruhi orang lain. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Sepertinya sudah dimengerti masalah dua kata ini. Selanjutnya, karena kita konsepnya di dunia pendidikan, maka saya akan mengangkat itu tentang kepala sekolah atau biasa disebut dengan pemimpin di instansi pendidikan. Yang pertama, pasti kita berpikir apa sih sebenarnya itu kepala sekolah? Bagaimana kriterianya dari kepala sekolah? Dan apa perannya sebenarnya kepala sekolah? Oke, lanjut saja kita bahas tentang kepala sekolah. Kepala sekolah sebenarnya adalah guru-guru yang telah mendapatkan amanah untuk memberikan motivasi dan dipercayai untuk mewakilkan atau memimpin instansi pada pendidikan atau sekolah-sekolah yang telah dipimpin. Tetapi sini saya akan mengemukakan tentang konsep dari seseorang ahli yang bernama Wahjo Sumijo yang menyatakan bahwa kepala sekolah adalah seorang tenaga profesional pendidik yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah tersebut menjadi tempat proses belajar mengajar dan menjadi interaksi antara pendidik yang memberi pelajaran dengan murid yang menerima pembelajaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah itu adalah golongan dari guru yang mendapatkan kepercayaan
untuk memimpin instansi-instansi pendidikan. Baik, sekiranya itu tentang pengertian dari kepala sekolah. Selanjutnya kita lihat adalah kriteria dari kepala sekolah itu sendiri. Yang pertama, kriteria dari kepala sekolah itu adalah memberdayakan pendidik. Artinya di sini kepala sekolah harus mampu memberdayakan pendidik demi tercapainya proses pembelajaran, proses belajar mengajar dengan baik dan penuh disiplin sehingga lebih produktif. Nah, yang kedua, ada yang dibilang kriteria menyelesaikan tugas, di mana kepala sekolah harus dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya, itu menjalin hubungan, di mana kepala sekolah harus mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekolah maupun masyarakat sekitar melalui perantara humas ataupun komite sekolah. Selanjutnya, kriteria yaitu menerapkan prinsip, di mana kepala sekolah itu harus mampu memimpin dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan tingkat kedewasaan pendidik dan karyawan di sekolah, khususnya pada anak-anak atau siswa-siswa di sekolah tersebut. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan tim. Kepala sekolah itu harus mampu bekerja sama dengan orang lain demi mencapainya visi misi dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan bersama, sehingga apa-apa yang akan direncanakan berjalan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya adalah mewujudkan tujuan, di mana kepala sekolah itu harus berusaha agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilaksanakan secara produktif dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu untuk kriteria dari kepala sekolah. Selanjutnya, kira-kira apa peran dari kepala sekolah itu? Nah, peran kepala sekolah itu lumayan banyak. Yang pertama itu dia sebagai manajer. Sebagai manajer, kepala sekolah itu harus bisa mengkoordinir suatu organisasi, karena kepala sekolah yang memposisikan dirinya sebagai penanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah dan mampu mengatur semua proses pembelajaran. Yang selanjutnya, seorang kepala sekolah juga bersifat sebagai tenaga pendidik, sehingga dia juga bisa memberikan pembelajaran, dia juga bisa memberikan pengajaran, dia juga bisa sebagai fasilitator, dan dia juga bisa sebagai katalisator. Itu peran dari kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah itu harus mampu dalam bidang administrasi, karena sebenarnya administrasi diselesaikan oleh kepala sekolah dibantu oleh tenaga tata usaha. Selanjutnya, kepala sekolah itu harus mampu melakukan supervisi. Artinya apa? Kepala sekolah memberikan penilaian kepada kinerja guru, kepada kinerja pegawai,
demi kelangsungannya proses pembelajaran.